Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswa BPJ dalam jabatan kategori 3 tahun 2022 dari LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan mempraktekkan rencana pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, hebat. Tepuk PPK. Jenius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK juara. Jadi, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Husnul di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dalam berdoa ini nanti yang memimpin doanya adalah anak yang tadi pagi berangkatnya lebih awal. Siapa tadi yang berangkat lebih awal? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Ya Mas. Ayo Mas Rizky untuk memimpin doanya. Siap diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wabil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih anak-anakku tadi sudah berdoa dan juga membacakan surat-surat pendek. Itu merupakan sifat kita atau jurusan kita bahwa kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya anak-anak kita harus memiliki sifat nasionalisme, ya. Sifat nasionalisme tersebut yang kita tanamkan di diri kita. Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu tentang sifat nasionalisme. Kira-kira lagu apa yang kalian hafal ya? Pancasila. Ya, oke. Kalau sudah hafal ya, Bunda Pancasila, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Bentar ya, saya Pancasila, aku berdoa bagi proklamasi, sedia berkorban mendukung Pancasila bersatu negara, rayakan imanmu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan tentang nasionalisme yang menjadikan sifat kita harus memiliki sifat ke nasionalisme, ya. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, Bu Guru akan mengabsen kalian untuk mengabsen itu untuk mengetahui siapa yang sudah berangkat pada pagi hari ini, ya.
ditanyakan kepada temannya bisa menjawab apa tidak? Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani. Kalian sudah melihat video yang Bu tayangkan. Sekarang mungkin anak-anak ada yang bisa memberikan pertanyaan dari video tersebut? Ya. Siapa yang menjadi panglima dalam pemerintahan pada lalu? Aku mau menjawab nanti terus Anissa. Ya, tepuk tangan. Berikan oposan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bu Guru akan melanjutkan yaitu tentang kisah Nabi Daud. Kita sebelum masuk di pembelajaran 5 kisah tentang keteladanan Nabi Daud, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuannya apa? Peserta didik dapat menyebutkan dan meneladani kisah Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita melanjutkan, ya kita harus tahu dulu nama-nama nabi. Apa aja? Nama-nama nabi. Nabi yang masih kita ketahui ada berapa? 25. Ya, 25 yang masih kita imani. Yang pertama siapa namanya nabi? Yang terakhir siapa namanya nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang Nabi Daud alaihi salam. Ya, keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nah, Bu Guru akan menyampaikan ya sebelum melanjutkan, Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Siapa Rasul itu? Seorang laki-laki. Ya, itu jari Rasul. Seorang laki-laki utusan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, berikan aplaus untuk Mas Rizky. Ayo. Jos. Ya, terima kasih. Rasul adalah seorang laki-laki utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Ya. Nah, kita harus tahu ya, Rasul itu merupakan rukun iman yang keberapa? Keempat. Rukun iman ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan belajar itu rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah. Ya, iman kepada Rasulullah. Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ya, itu ada gambar Raja Talut dan Raja Jalut. Siapa itu Raja Jalut dan Raja Talut? Raja Jalut itu adalah raja yang kafir, ya tidak mau beriman kepada Allah. Sedangkan Raja Talut adalah raja yang beriman kepada Allah. Berikan aplausannya yuk. Jos. Ya. Nah, Allah menurunkan mukjizat kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Ya, Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa itu mukjizatnya? Kitab Zabur, ya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Selain kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada lagi mukjizat yang lain. Apa itu? Nah, apa? Memiliki ya, yang lain selain itu adalah beliau senang bertasbih memuji Allah. Terutama makhluk-makhluk yang lain juga memuji mengikuti Nabi Daud. Ya, suaranya yang begitu merdu. Dari sini nanti kita akan membahas tentang diskusi untuk keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ya, Ibu akan membagi kelompok ya menjadi 3 kelompok karena ini sudah dibuat kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan dan akan kalian nanti kerjakan
dari kelompoknya nanti maju mempresentasikan ke depan kelas, ya. Sudah selesai ya tadi untuk berdiskusi ya, 10 menit tadi waktunya sudah selesai. Nah, saya mau mohon untuk salah satu kelompok yang berani maju ke depan, tunjuk jari. Ya, ini Mas, maju Mas, untuk mempresentasikan hasil tadi. Yang keras ya Mas. Menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, keturunan ke-11 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud adalah salah satu bela tentara Raja Talut. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberinya karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Ya, terima kasih, tepuk tangan berikan aplaus yang luar biasa. Jos. Ya, pada pagi hari ini ya, kita diskusi tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Jadi kesimpulannya, nah dari diskusi tadi adalah kalau Nabi Daud alaihissalam itu adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau mempunyai kekuasaan, ya, kekuatan. Nah, di dalam apa? Di dalam beribadah, terutama sholat malam, berpuasa separuh tahun, yaitu sehari puasa, sehari tidak berpuasa, atau berselang-seling, ya, serta banyak beramal soleh. Nah, sekarang anak-anak akan saya kasih soal untuk evaluasi, ya, soal evaluasi untuk dikerjakan, ya. Jangan di rumah, ya, dikerjakan. Kerjakan. Untuk refleksinya ya, dari kisah keteladanan Nabi Daud ini, kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, kita harus bisa menjalani